Kita mulai lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puja dan puji milik Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu, kepada Allah kita memberikan segala pujian. Wa nasta'inuhu, dan pada Allah pula kita semuanya memohon pertolongan. Wa nastaghfiruh, dan pada Allah pula kita memohon ampunan atas dosa-dosa kita. Wa na'udzubillah, dan pada Allah pula kita semuanya senantiasa berta'awud atau berlindung min syururi anfusina, dari kejahatan diri kita, wa min sayyiati, dan juga kita berlindung kepada Allah dari sayyiat atau keburukan a'malina, dari perbuatan kita. Man yahdihillahu, barang siapa yang oleh Allah seseorang itu dikehendaki dia mendapatkan huda atau petunjuk, fala mudhillalah, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Dan sebaliknya, waman yutil, dan barang siapa yang oleh Allah seseorang itu dimanapun dia berada dikehendaki dia disesatkan, fala hadiyalah, maka tidak ada huda yang mampu kita berikan kepada orang yang telah dikunci mati hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan saya bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak saya ibadahi dengan benar illa, melainkan yaitu Allah yang bernama Allah wahdahu la syarikalah, yaitu Allah satu-satunya dan tidak ada sekutu atau tandingan dalam saya menuhankan Allah. Wa asyhadu anna, dan saya juga bersaksi bahwasanya Muhammadan, yaitu manusia terbaik bernama Muhammad bin Abdillah, beliau itu abduhu, hamba Allah sama seperti kita, dan beliau sekaligus membedakan dengan kita. Wa rasuluhu, beliau adalah seorang rasul Allah yang membawa risalah Islam kepada kita semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya dalam kalian mengibadahinya. Wala tamutunna, dan jangan kalian mati illa, melainkan wa antum muslimun, keadaan kalian Islam dan beramal murni amalan Islam saja, tanpa dicampur dengan amalan agama yang lainnya, dengan amalan yang dibuat-buat, dengan amalan-amalan dari budaya-budaya dan yang lain-lain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, taatlah kalian hanya kepada Allah, dan berkatalah kalian dengan qaulan sadida, perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum, Allah akan memperbaiki untuk kalian yaitu amal perbuatan kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan memberikan tambahan yaitu ampunan terhadap dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulah, dan barang siapa seseorang itu baik laki-laki maupun perempuan dimanapun dia berada, baik tua, dewasa, muda, mau mentaati Allah dengan segenap kemampuannya dan mengikuti petunjuk Rasul semuanya, maka dia akan mendapatkan keberuntungan yang besar, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu, masuklah kalian fisilmi, ke dalam ajaran Islam ini, kafah, secara menyeluruh, wala tattabi'u khutuwatis syaiton, dan janganlah kalian senantiasa mengikuti langkah-langkah setan. Innahu, sesungguhnya dia yaitu setan itu, lakum, bagi kalian, aduwwum mubin, yaitu musuh yang nyata yang senantiasa membuat manusia yang telah beriman itu tidak mau mengikuti Islam secara benar dan menyeluruh. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi, ya Allah berilah salawat pada nabi kami yaitu Muhammad dan kepada keluarganya, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, dan kepada siapapun yang mau mengikuti sunnah beliau dengan sebaik-baiknya sampai hari yang Allah tentukan. Amma ba'du, dan selanjutnya jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita semuanya bisa berkumpul kembali di majelis kita sore hari ini, dan sehat semuanya nggih. Ya, alhamdulillah, walaupun ini situasinya hujan, bahkan ya ada yang mengatakan gerimis, maka sekali lagi jangan sampai menjadikan hal ini menghambat kita dalam menuntut ilmu. Justru kita harus bersyukur dengan didatangkan hujan ini. Kenapa? Karena di dalam hujan ini ada keberkahan dan ada tuntunan. Jadi di dalam proses terjadinya hujan ini ada tuntunan, bukan tontonan. Hujan ini ada tuntunan. Apa tuntunannya? Ya, kita diminta oleh Allah melalui lisan Rasulullah untuk berdoa tatkala turun hujan. Adapun doanya saya yakin panjenengan semua sudah hafal, yaitu apa? Allahumma shayban nafi'an, ya Allah jadikanlah hujan yang turun ini apa? Nafi'an, yaitu nafi', memberi apa? Manfaat, mendatangkan keberkahan. Maka ya kalau tatkala turun hujan itu ada tuntunan yang kedua, supaya kita ini benar-benar semangat dan bersyukur dengan hujan ini adalah salah satu waktu yang diistijabai oleh Allah untuk berdoa. Maka setelah itu doa turun hujan, maka mintalah
doa-doa apa yang panjenengan sedang memiliki hajat saat ini. Maka silahkan berdoa tatkala turun hujan. Dan bersyukur di Indonesia ini curah hujannya itu tinggi dan hampir separuh musimnya diisi dengan musim penghujan. Ini keberkahan buat Indonesia nih. Musim hujannya luama, itu waktu untuk berdoa ini jadi semakin banyak. Silahkan dimintakan kepada Allah, karena itu merupakan satu waktu yang diberikan dan tidak diberikan kepada tempat yang lainnya. Baik, kita melanjutkan pembahasan kita mengenai salat sunat tahiyatul masjid. Kita mengulangi sedikit dari pertemuan yang lalu mengenai esensi dari salat tahiyatul masjid. Perlu kita ketahui jamaah rahimakumullah, salat tahiyatul masjid itu memiliki hal yang sangat mendasar yang kita katakan esensi atau saripatinya. Karena apa? Sesungguhnya tahiyatul masjid itu tergolong sebagai penghormatan terhadap masjid. At-tahiyat yaitu penghormatan. Sebagaimana doa sebelum salam tatkala kita pada rukun rukun tasyahud itu kita membaca doa tahiyat. At-tahiyatu lillah. Jadi sesungguhnya tahiyat atau penghormatan itu, segala penghormatan itu milik Allah. Kita harus menghormati apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk terhadap masjid. Hal itu pun sepadan dengan ungkapan salam ketika seseorang itu masuk ke suatu tempat. Nah, tatkala seseorang yang memberi salam kepada sahabatnya ketika ketemu kan pasti tatkala saat berjumpa masuk ke tempatnya kan mengucapkan salam seperti itu. Jadi itu paling tidak sebagai hal yang perlu kita pahami. Sebagaimana perkataan Imam Nawawi juga tentang esensi salat tahiyatul masjid, beliau mengatakan sebagian yang lain mengilustrasikan dengan memberi salam kepada pemilik masjid. Jadi masjid ini milik Allah, maka kalau kita masuk, kita memiliki hajat, mau sholat, mau menuntut ilmu, mau duduk lebih lama atau menggunakan masjid, ya setidaknya ya pasti ya kula nuwun lah dengan yang punya masjid kan nggih. Panjenengan mau hajat menikahkan anak atau nggih, walimah itu terus pinjam gedung pertemuan tuh kira-kira apa langsung dibuka dipakai gitu? Mboten toh? Enggak, pasti kalau itu gedung serbaguna milik kelurahan ya pasti ya minta izin kepada pengelola dan pemiliknya dulu. Karena maksud dilakukannya tahiyatul masjid itu sesungguhnya itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi memberi salam dan mendekatkan diri kepada Allah, mendekat kepada pemilik masjid, bukan kepada masjidnya. Jadi ini bukan merupakan ibadah yang digunakan untuk menyembah masjid, bukan. Sebab pada saat seseorang masuk ke rumah orang lain, yang diberi salam itu adalah siapa? Pemiliknya. Kan assalamualaikum Pak Wito, assalamualaikum wahai rumahnya Pak Wito, kan tidak, pasti kepada pemiliknya. Ya kurang lebihnya seperti itu. Nah, kalau kita tanya siapakah pemilik masjid, kita kemarin sudah dapat surat Al-Jin ayat yang ke-18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman, wa anna, dan ketahuilah bahwasanya al-masajida, masjid-masjid itu, al-masajid yaitu jamak, kebanyakan, jadi banyak, semua seluruh masjid itu ketahuilah sesungguhnya itu lillah, milik Allah. Walaupun yang bangun panjenengan, urunan dan yang lain-lain, hibah, itu kalau sudah jadi itu miliknya Allah itu, wala tad'u, dan janganlah kalian mendakwahkan atau menyembah ma'allahi, bersama Allah itu ahadan, seorang pun. Jadi jangan kau menyembah Allah dan juga menyembah tandingan. Jadi itu nama saja syirik, tidak boleh, karena peribadahan itu hanya kepada Allah, si pemilik masjid. Rasulullah pun bersabda untuk menjelaskan hal ini di riwayat Imam Muslim nomor 1076. Kita dapati Rasulullah bersabda dari jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, ahabul biladi ilallahi masajiduha. Sesungguhnya atau tempat yang paling Allah cintai di muka bumi ini, ya, paling tidak di muka bumi ini konteksnya, walaupun sesungguhnya ada masjid yang tidak di muka bumi, ada masjid yang tidak di muka bumi, ada di bumi ini kan masjid Al-Haram, masjid Al-Aqsa, masjid Nabawi dan lain-lain. Ada satu masjid yang tidak di muka bumi, itu juga milik Allah. Masjid Baitul Atiq yang ada di langit ketujuh. Di situ merupakan juga Ka'bah.
Ka'bahnya bagi penghuni langit. Para malaikat beribadah di sana, dan saat ini Nabiullah Ibrahim sedang istirahat di pintu Baitul Atiq di sana. Dia ditaruh di langit ketujuh. Di materi kita mengenal Baitul Maqdis dulu sudah kita dapati penjelasan seperti ini. Dan itu Baitul Atiq itu lurus, di bawahnya itu adalah apa? Baitullah Al-Ka'bah itu tadi. Jadi itu lurus sebenarnya. Kalau Ka'bah ditarik garis lurus ke atas tuh ya Baitul Atiq itu. Entah dengan ilmu Allah yaitu terjadi. Padahal bumi itu berputar ya. Pokoknya Allah memiliki ilmu tentang hal tersebut. Wa abwadul biladi ilallahi aswaquha. Sedangkan tempat yang paling Allah benci adalah pasar, karena situ banyak menjadi tempat apa? Setan bertelur dan banyak penipuan dan yang lain-lain. Karena apa? Terpikat untuk mendapatkan apa? Banyak keuntungan. Nah, pembahasan kita saat ini jamaah rahimakumullah, setelah kita mengetahui esensi masjid dan kita diperintahkan untuk dalam artian keharusan melakukan sholat 2 rakaat tatkala masuk ke dalam masjid, maka perlu kita ketahui di dalam pembahasan para ulama tentang tahiyatul masjid itu rupanya ada yang dikecualikan untuk tidak mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Ada yang dikecualikan berarti apa? Dibolehkan tidak mengerjakan sholat tahiyatul masjid tatkala dia mau masuk ke masjid dan akan beraktivitas di dalamnya dalam waktu yang cukup lama. Ada yang tidak mengerjakan tahiyatul masjid, boleh, silahkan seperti itu. Nah, kita perlu tahu apakah kita bagian dari salah satu ini. Mari kita lihat pembahasannya. Dalam penjelasan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia berkata di dalam kitab Subulus Salam, yang pertama yang dikecualikan untuk tidak mengerjakan sholat tahiyatul masjid adalah bukan presiden, bukan. Siapa? Yang dikecualikan adalah bagi khotib masjid. Khotib itu siapa? Seseorang yang telah ditunjuk untuk menjadi penceramah atau berkhutbah sekaligus menjadi imamnya sholat Jumat. Jadi tatkala khotib masuk masjid itu dia sesungguhnya pada prinsipnya itu dia itu masuk, begitu masuk ada pintu khusus langsung menuju kepada mimbarnya. Misalkan kalau kita analogikan dengan masjid saat ini kan pasti ada mihrabnya di depan imamannya, bahasa kita agak menjorok ke arah barat. Nah, itu sesungguhnya di kiri atau kanannya itu ada pintu seharusnya yang menjadikan imam itu bisa langsung masuk ke tempat dia. Jadi tempatnya imam itu ya langsung kepada makomnya dia, yaitu sebagai imam sekaligus khotbah yang khotib di atas mimbar itu. Dibukakan pintu, begitu orang itu masuk ada di wilayahnya, maka muadzin langsung beraksi. Minimal kalau itu untuk sholat fardu atau sholat yang lain dia langsung iqomah. Nah, begitu pula tatkala sholat Jumat beliau datang masuk, berarti sudah waktunya dimulai rangkaian sholat Jumatnya, yaitu ya diadzani, karena dia sudah berada di tempatnya dan memulai pembukaan khotbah seperti itu. Jadi tidak perlu dia duduk lama di situ. Dia kalau mau duduk lama ya di biliknya dia seperti itu. Kan sebelum masuk masjid ada kamarnya juga, misalkan untuk istirahat, naruh barang dan lain-lain. Barangkali dia mau sholat khotibnya yang lain-lain itu ada tempatnya. Jadi setidaknya tuh imam atau khotib itu dia masuk kemudian langsung pada mimbarnya, sehingga atau maka seorang khotib itu tidak perlu, bukannya tidak boleh, tidak perlu melakukan sholat tahiyatul masjid. Jadi dia datang langsung menuju ke tempatnya, ya sebaiknya ada pintunya. Kalau enggak ya aneh, dia harus melewati banyak orang lewat pintu samping atau pintu belakang, kan seperti itu. Nah, maka imam itu yang menjadi khotib tidak perlu sholat tahiyatul masjid, walaupun memungkinkan beliau datang lebih dulu dan masjidnya tidak ada biliknya, ya silahkan. Kalau dia mau sholat tahiyatul masjid di mana? Di shaf pertama, di belakangnya atau di bagian depan dari mimbar itu tadi. Kalau saat sekarang kan seperti itu, imam khotibnya sudah datang lebih dulu, ya dipersilahkan kalau dia memang mau sholat tahiyatul masjid. Tetapi afdolnya dia datang langsung ya duduk, dia
di tempatnya itu, ngoten nggih. Jadi dia datang langsung duduk di situ, nunggu waktunya kalau jam sekarang ada belnya jam titit itu nggih, titit. Nah itu dia langsung mengucapkan pembukaan dan langsung dilanjutkan dengan rangkaian sholatnya. Bisa dipahami di sini nggih. Nah sesungguhnya khotib itu tidak perlu untuk sholat tahiyatul masjid. Jadi dia tidak perlu datang lebih awal duduk di situ, ya dia datangnya sesuai dengan waktunya. Kayak imam di masjid ini loh, Nabawi ini loh, jangan tahu nggih, mihrabnya yang kecil tuh ada pintunya loh itu. Ada pintunya, nongol di situ dia. Di belakang itu kan ada banyak kamar tuh, kamarnya imam, masyaikh semua di situ. Begitu dia kejadwal jam berapa dan sebagainya, itu dia masuk lewat situ. Itu kan orang sudah banyak seperti itu. Tahu-tahu imamnya sudah di situ. Nah ini bukan imamnya terus bisa menghilang di situ, muncul di situ, enggak, tapi ada pintunya, ngeten nggih. Itu kalau melewati banyak orang, wah berantakan, itu bisa ribut, ngeten nggih, seperti itu. Adapun yang kedua, jamaah rahimakumullah, yang diperkecualikan dia tidak mengerjakan salat tahiyatul masjid sebagaimana umum ketentuannya adalah bagi pengurus masjid. Nah, pengurus masjid, ya marbet dan kawan-kawan, ngoten nggih. Ngapain dia kok diperkecualikan? Karena dia itu sesungguhnya posisi yang diberi amanah untuk mengurus masjid yang senantiasa keluar masuk masjid nih, keluar masuk dikit ke sana dan sebagainya. Itu ya sesekali dia tahiyatul masjid boleh, mungkin misalkan marbutnya itu awalnya dia seorang pedagang atau sekolah, atau nih pagi berangkat sekolah, terus dia pulangnya misalkan sebelum duhur jam 10 jam 11, nah begitu dia datang ya tidak apa-apa dia salat tahiyatul masjid sekali itu. Setelah itu kan dia sudah berdiam di masjid, dia kan keluar masuk ngapain dan sebagainya, beli apa, mungkin obat pel dan yang lain-lain, nyiapkan kekurangan makannya, bahan bakunya kurang, itu ya dia tidak perlu sholat tahiyatul masjid. Kalau itu nanti malah luama mau masak, luama mau ngepel, sholat dulu. Nah itu akhirnya akan memberatkan. Jika setiap keluar masuk itu diperintahkan dia untuk tahiyatul masjid, tentu ini akan memberatkan baginya dan urusan tidak selesai. Jadi mereka ini pengurus masjid itu diberi keluasaan. Bahkan di Masjidil Haram itu pengurus masjid itu boleh gusur orang sholat. Pernah lihat Pak Wito? Di pelataran masjid ada orang sholat, waktunya dipel, ya orang sholatnya diserok, didorong, suruh batalkan atau suruh minggir, jalan kaki sholat agak ke sana, seperti itu. Kalau nunggu orang itu sholat, yang lain datang lagi, kapan mau bersihkannya, kan gitu. Harus digusur itu, sekalipun orang itu sedang sholat, lagi yang tidur udah dioprak-oprak seperti itu. Sering kita lihat seperti itu. Enak-enak sholat tadi tempat yang agak sepi, padahal itu tempat yang memang mau dibersihkan, sehingga orang tidak mau ke situ, itu dikiranya tempat itu kosong. Kosong di sini, dia sholat sendiri di situ, ya sudah dia bakal kena gusur nanti, seperti itu. Kan pakai kendaraannya itu juga, wah sudah itu alamat dia harus minggir. Bisa dipahami di sini tahiyatul masjid bagi siapa? Pengurus masjid. Kemudian yang ketiga, ya kira-kira siapa ini yang ketiga? Yang ketiga adalah, ini ada penjelasan di awalnya, tapi intinya adalah orang yang ketiga ini adalah seseorang yang menurut Imam Ibnu Hajar, sebagaimana pula orang yang ketiga ini tidak disunahkan, yaitu apa? Bagi seseorang yang masuk masjid sedangkan imam telah menegakkan sholat fardu. Artinya dia apa? Sholatnya telatnya itu telat apa? Takbiratul ihram, takbiratul ihram. Sudah takbiratul ihram dia datang. Itu kira-kira mau sholat tahiyatul masjid panjangan kalau seperti itu? Ya enggak berani toh. Atau orang yang ketiga ini boleh jadi telah selesai dikumandangkan iqomat, imam belum takbir, belum takbiratul ihram maksud saya. Jadi setelah dibacakan iqomat, maka setelah itu kan sudah waktunya orang berdiri untuk menata shaf. Kan masih ada waktu di situ sebenarnya, entah 1 atau 2 menit orang datang juajar, imamnya yang pakai mic dulu, terus mengingatkan, luruskan shaf, sufakum, akimu sufakum, wa'tadilu, dan juga tegakkan, seperti itu. Nah itu ya tidak digunakan untuk sholat tahiyatul masjid secepat mungkin, tidak. Artinya dia begitu datang ya tidak usah langsung duduk, langsung jalan menata diri di shaf yang bisa dia dapati untuk menjalankan sholat berjamaah. Jadi tidak perlu sholat tahiyatul
masjid. Karena apa? Ya karena iqamat sudah dikumandangkan dan itu waktu untuk mengerjakan sholat apa? Sholat fardu. Karena sesungguhnya sholat fardu yang akan dia lakukan saat itu, ya bisa dipahami gitu, datang sudah iqamat selesai atau datang sudah takbiratul ihram. Sesungguhnya kalau dia datang langsung gabung takbiratul ihram ikut sholat fardunya, itu sholat yang dia kerjakan saat itu, sholat fardu itu telah mencukupi apa? Ya syarat untuk dia sholat dahulu sebelum menempelkan pantatnya untuk duduk, seperti itu, walaupun dia itu tidak sholat tahiyatul masjid. Jadi sholat tahiyatul masjid itu adalah kita mengerjakan sholat apa saja di situ minimal 2 rakaat, atau kita mengerjakan sholat fardu langsung di situ sudah mencukupi apa? Perintah untuk sholat dahulu sebelum duduk. Walaupun saat itu misalkan tidak waktunya sholat atau sholatnya fardu setelah selesai, terus kemudian ada urusan di situ datang, nah dia kan juga memiliki keharusan untuk sholat tahiyatul masjid, nah baru di situ terjadilah sholat sendiri yang namanya berdiri sendiri, yaitu tahiyatul masjid, berdiri tersendiri, satu sholat yang bernama tahiyatul masjid, karena sudah tidak ada cantolan lain dalam apa? Sholat yang dilakukan. Semua setelah selesai sholatnya, tidak apa, dia juga tidak sudah selesai, dia datang ke lain masjid yang dia tidak gunakan untuk sholat fardu tadi, tapi untuk mengikuti kepentingan yang lain, maka ya dia di situ sholat tersendiri dengan tahiyatul masjid. Misalkan ada pengajian di masjid lain, panjenengan sudah sholat di masjid terdekat rumah panjenengan datang ke sana, ya harus sholat tahiyatul masjid, karena kan panjenengan baru datang di situ, maka cari tempat yang sekiranya bisa digunakan untuk sholat, entah itu berdampingan dengan orang duduk apa-apa, tidak masalah, yang penting di situ sholat tahiyatul masjid 2 rakaat dulu, dipercepat saja, ringan saja, dalam rangka apa? Memenuhi tuntutan untuk melakukan penghormatan terhadap masjid miliknya Allah itu tadi. Misalkan contoh kayak Pak Wito gini, kita sholat di sini sudah selesai, masih zikir, panjenengan datang, itu menurut ketentuan sholat tahiyatul masjid, panjenengan tuh langsung masuk saja, tidak usah berdiri nunggu ini dimulai, masuk saja sholat di bagian teras itu atau di bagian belakang sini 2 rakaat, yang lain masih zikir atau apa, tidak masalah, seperti itu. Nah itu salah satu turunan dari apa? Kondisi yang sedang kita pelajari. Ya, sama seperti ada tablik akbar di masjid sana, jangan datang ya nyari tempat dulu untuk sholat tahiyatul masjid, atau ngumpul di situ ngomong, sebentar mas saya tak sholat dulu 2 rakaat, nanti kalau sudah sholat panjangan mundur lagi, tidak apa-apa, seperti itu. Ya sambil dakwah, ngasih tahu pada orang, lu ngapain pak sholat dulu, ada hadisnya mas, bisa dakwah seperti itu. Terus tanya, panjangan tadi sholat di sini atau baru datang loh kan, sudah bisa tembak sekalian seperti itu. Bisa difahami di sini. Nah ini, jadi bagi orang yang datang telah mendapati imam sedang atau berjalan sholatnya atau iqamat telah dikumandangkan, maka dia langsung saja gabung sholat fardunya, karena sesungguhnya dengan sholat fardu itu telah mencukupi syarat yang diperlukan untuk apa? Menghormati masjid. Dasarnya apa? Kok sholat fardu itu sudah mencukupi syarat untuk menghormati masjid dengan sholat minimal 2 rakaat, walaupun sholatnya itu misalkan duhur atau asar atau isya yang 4 rakaat, kan 4 rakaat lah, sholat tahiyatul masjidnya 2 rakaat, itu gimana bisa mencukupinya? Di dalam sebuah penjelasan hadis yang dulu pernah kita pelajari pula, dalam riwayat Imam Muslim nomor hadis 1678 dan Imam An-Nasai nomor sekian-sekian ini disebutkan dari jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, ini kejadiannya tatkala sholat subuh, itu ada seseorang qobliyah subuh, sudah dikumandangkan iqamat dan dia ini masih mau memberatkan sholat qobliyah subuh yang fadilahnya cukup besar. Nah, dia tuh mau sholat itu, nah setelah sholat Rasulullah pun mengatakan pada seseorang tadi dan sahabat yang ada di situ, beliau bersabda, idza uqimatis shalah,
ketahuilah tatkala uqimat telah ditegakkan as-salat, yaitu dengan kumandangkan iqamah, telah ditegakkan perintah untuk apa? Mendirikan sholat, yaitu iqamah. Fala sholatan, maka tidak ada sholat lagi. Terus tidak ada sholat saat itu, harus tidak ada sholat, harus bebas orang itu mengerjakan sholat. Artinya apa? Itu bukan waktunya untuk mengerjakan sholat lagi. Iqamat itu sudah bukan kalian gunakan untuk mengerjakan sholat sunnah, melainkan illa al-maktubatun, kecuali sholat al-maktubah yang dikitabkan, yang telah dicatat wajib. Sebagaimana di Al-Quran dikatakan inna sholata kanat lil mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu bagi orang yang beriman itu kitaban mawquta, telah dikitabkan, telah dicatat waktunya, itu 5 waktu, dan ketentuan waktunya itu masing-masing pada kondisi seperti itu. Nah, jadi sholat yang maktubah kitaban tadi. Jadi kalau sudah diqomati, tidak ada sholat sunnah, itu tidak ada, adanya sholat wajib. Jadi kalau orang datang belum sholat sunat tahiyatul masjid, ya tidak ada sholat bagi kamu tahiyatul masjid saat ini, sudah bukan waktunya, melainkan kamu harus sholat wajib. Nah, dengan sholat wajib itu maka dia telah mengerjakan sholat. Nah, dengan sholatnya itu sekalipun derajatnya fardu, sesungguhnya itu juga yang disebut sholat, yang juga merupakan syarat untuk tahiyatul masjid. Jadi dia sudah sholat fardu, kemudian dia duduk mengikuti kajian dan yang lain-lain atau hajat yang lain, maka sudah mencukupi. Bisa difahami di sini. Nah, jadi maka dari itu kalau kita sudah mau mengikuti sholat fardu, sudah misalkan di jamnya yang baru sekarang itu kurang 1 menit, itu sudah usah sholat, berdiri saja, tidak usah nyoba sholat kayak dipercepat, nanti malah berantakan, ya sudah gitu aja. Karena apa? Kalau kita sudah istiqomah biasa sholat qobliyah dan yang lain-lainnya itu sesungguhnya tatkala kita tidak mengerjakan itu sudah dicatat sebagaimana kebiasaan hariannya. Jadi mudah enggak? Islam itu mudah. Maka kita harus bersyukur dengan kebaikan Islam, rahmat Allah ini di dalam Islam. Kalau lagi istiqomah pas enggak gitu, ya tetap dicatat kita mengerjakan itu, kan enak gitu. Ya, mana ada orang terus kerja terus saat itu sakit terus dianggap saat itu dia masuk terus apa ada? Tidak ada tuh. Nah, ini di Islam seperti ini. Bahkan untuk urusan sholat itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, dari sini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Kalau ada lanjut nggih. Nah, berkaitan dengan hadis tadi, Imam An-Nawawi berkata dalam penjelasan di kitab Syarah Sahih Muslim, hikmahnya adalah tentang ini tadi, perkataan la sholata ilal maktubah, tidak ada sholat idza uqimatus sholah, tatkala telah ditegakkan iqamah, la sholata, tidak ada sholat ilal maktubah kecuali sholat fardu, adalah hikmahnya adalah agar seseorang itu mencurahkan tenaganya untuk mengerjakan apa? Ibadah wajib sejak awal itu sejak takbiratul ihram, sehingga dia memulai ibadah wajib segera setelah imam memulai sholat. Jadi supaya dia benar-benar mengikuti langkah-langkah dari awal, karena dia telah datang pada saat apa? Sebelum imam takbir ya, tadi itu dia harus apa? Segera ngurusi ya sholatnya dia itu tadi. Jadi langsung menata, tidak dengan meninggalkan proses awalnya itu dengan apa? Mengerjakan sholat sunnah, paling tidak tahiyatul masjid dalam pokok bahasan kita ini. Jadi dia kalau sudah datang dalam kondisi seperti itu ya harus segera menata diri. Begitu pula bagi orang yang apa? Datangnya imamnya sudah berjalan sholatnya, ya dia langsung ikut, bukan terus sholat tahiyatul masjid secepat kilat kemudian langsung gabung, tidak. Karena ya sesungguhnya dengan dia tidak melakukan tahiyatul masjid itu sudah mendapatkan pahalanya, karena sudah terbiasa mengerjakan dan dicukupi dengan apa? Sholat yang dia kerjakan yang fardu tadi. Dan selanjutnya beliau mengatakan dan menjaga kesempurnaan ibadah wajib. Jadi supaya sholat wajibnya itu sempurna, karena dia datang sebelum takbiratul ihram, dia harus mengikuti lengkap supaya sempurna ibadahnya, itu lebih didahulukan. Jadi menjaga kesempurnaan ibadah wajib karena dia sudah ada pada saatnya itu didahulukan daripada menyibukkan diri dalam ibadah yang sunnah. Jadi Nabi saja mengatakan begitu.
Kalau sudah ditegakkan iqomah ya la sholatan, tidak ada sholat ilal maktubah kecuali sholat yang wajib, maka ya usah sholat qobliyah subuh sekalipun pahalanya banyak langsung nggak gabung seperti itu. Akan tetapi sholat qobliyah subuh bisa dikodok di belakang, itu dalam ketentuan fikihnya. Baik, itu tadi penjelasan dari Imam Nawawi. Paling tidak kita bisa mendapati petunjuk bahwasanya ada 3 kelompok orang yang dikecualikan untuk tahiyatul masjid. Siapa saja tadi? Pertama, imam khotib sholat Jumat. Yang kedua adalah siapa? Marbot, pengurus masjid. Yang ketiga adalah orang yang telah mendapati iqomah saat dia datang atau imamnya sudah berjalan sholatnya. Seperti itu. Baik, pembahasan selanjutnya kita masuk dalam beberapa permasalahan hukum yang berkaitan dengan sholat tahiyatul masjid. Maksudnya apa? Ada kondisi-kondisi yang terjadi dan itu memungkinkan kita mengalami di situasi-situasi tertentu yang berkaitan dengan tahiyatul masjid. Ya kayak tadi kemungkinannya, misalkan saya itu mau tahiyatul masjid, datang rupanya sudah iqomah, terus kita ngapain? Nah seperti itu, hukumnya apa? Ya tidak perlu sholat tahiyatul masjid, dikecualikan. Itu salah satu contohnya. Nah maka kita akan membahas dalam pembahasan di bab ini. Yang pertama yang kita bahas adalah mengerjakan sholat sunnah tahiyatul masjid di waktu terlarang untuk sholat. Dalam pembahasan ini yang pertama adalah kita mengerjakan sholat tahiyatul masjid, yang kedua adalah ada waktu terlarang untuk sholat. Bagaimana tatkala kita datang ke masjid, sedangkan kalau masuk masjid ada keharusan untuk mengerjakan sholat 2 rakaat sebelum apa? Sebelum duduk. Nah tapi itu terjadi di waktu yang terlarang untuk sholat. Ya, dulu sudah kita dapati penjelasan singkat saja, tapi kita membahas secara dalil. Baik jamaah rahimakumullah. Beberapa ulama, tidak semuanya, beberapa atau bisa dikatakan mayoritas ulama berpendapat tentang bagaimanakah status hukumnya tatkala seseorang itu melaksanakan sholat tahiyatul masjid di waktu terlarang untuk sholat. Kan memungkinkan panjenengan misalkan mau ngaji di salah satu masjid, ngajinya pada maghrib, panjenengan khawatir datangnya kalau mepet maghrib nanti tidak dapat tempat karena banyak orang datang, mungkin tuh mubaliknya juga mubalik yang ternama, panjenengan datangnya jam 4:30, misalkan maghribnya 5:30, 4:30 datang, maghribnya 5:30, lah panjenengan datang ke situ, nah kemudian nata sepeda motor dan lain-lain, masuk masjid jam 5 atau jam 5:05, dan itu waktu terlarang untuk sholat. Tapi panjenengan mau menempelkan pantat di situ, dalam waktu lama untuk apa? Ya, untuk ngaji dan lain-lain atau menunggu waktu sholat. Nah, kan ada keharusan ini tadi secara umum untuk mengerjakan sholat 2 rakaat, tapi ini kok terhalang waktu sholat. Yang terjadi apa? Apakah kita bingung di situ terus berdiri terus nunggu apa diadani setengah jam lagi seperti itu? Apakah terus kita pergi dulu jalan-jalan terus tasnya kita lempar, tempatku di sana, dilempar itu, jangan diduduki ya, seperti itu. Ya, contohnya ini, misalkan seseorang masuk masjid setelah sholat subuh, ada kajian ba'da subuh di masjid tertentu, panjangan datangnya apa? Ya setelah itu karena sholatnya tidak di situ, nah, rupanya memakan waktu yang cukup lama sehingga itu sudah terlewat cukup jauh dari waktu sholat subuh. Atau setelah sholat asar sebagaimana yang kita bahas barusan ini tadi, pendapatnya adalah bukan berdiam diri, bukan matok tempat, WA temennya, di sampingmu tuh tempatku loh ya, nanti kalau adzan saya tidak gitu, tetap disyariatkan untuk apa? Melaksanakan sholat tahiyatul masjid sekalipun itu sedang waktu terlarang untuk sholat, ya tetap sholat, terus kemudian segera duduk di situ, menunggu waktu maghrib datang. Ini sebagian pendapat dari apa? Mazhab Syafi'i, ini dipakai oleh mereka, jadi ya sholat saja. Nah, di dalam riwayat Imam Al-Bukhari nomor hadis 537 dan riwayat Imam Muslim nomor hadis 714,
kita dapati satu petunjuk sahabat Abu Qatadah radhiyallahu anhu, dia pernah bercerita bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Keumuman hadis ini, idza dakhala ahadukum al masjid, jika salah seorang datang masuk masjid, falyarka rakaatain, maka hendaklah dia mengerjakan ruku atau salat sebanyak 2 rakaat qabla an yajlisa, sebelum dia duduk. Ini hadis umumnya ini seperti ini, kita harus sholat 2 rakaat sebelum duduk. Nah, dari hadis ini yang kita dapati di pertemuan-pertemuan yang lalu juga sudah kita bahas, sesungguhnya para ulama mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dengan hadis tadi itu memerintahkan dalam bentuk keharusan kepada kita untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid setiap kali memasuki masjid tanpa ada rincian. Nah, ada rinciannya lagi, sudah cuma gitu aja. Jadi pokoknya masuk masjid harus sholat seperti itu. Tidak ada rinciannya. Masuk masjidnya kapan tidak dirinci. Nah, makanya ini kan jadi satu pembahasan lagi. Nah, kalau saya datanya tatkala waktu haram sholat, terus gimana? Padahal ada perintahnya. Apakah ikuti perintah ini atau mengikuti perintah Nabi yang lain? Nah, maka dipahami secara umum hadis yang ini tadi, perintah untuk sholat tahiyatul masjid itu, yaitu baik memasuki masjid di waktu terlarang atau tidak, itu ya harus sholat, kan tidak ada rinciannya hadis ini tadi. Pokoknya kamu datang ke masjid jangan duduk sebelum kamu sholat 2 rakaat. Mau kamu datangnya kapan saja, kan kira-kira begitu tafsirannya. Udah disebutkan waktunya kok, kecuali hanya momentum tatkala datang masuk masjid. Jadi kamu datangnya kapan aja, mau siang, pagi, sore, malam, tengah malam, sebelum subuh, tatkala fajar, itu kamu pokoknya harus sholat 2 rakaat. Ini secara umum dipahami tentang hadis ini tadi. Nah, makna umum dari hadis di atas tampaknya itu akan bertentangan dengan hadis Nabi pula yang diriwayatkan sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu di dalam riwayat Bukhari nomor hadis 586 dan Muslim 827. Jadi mana umum tadi, pokoknya kamu setiap kali datang mau duduk sholat dulu kapanpun waktunya. Lah, tapi masalahnya Nabi pernah bicara tentang apa ini? Nah, gitu nggih. La sholata ba'da subhi, tidak ada sholat loh ya setelah sholat subuh diselesaikan itu, hatta tartafi asyam, sampai matahari telah meninggi, telah naik. Tidak boleh sholat loh ya setelah sholat subuh itu sekian menit, 10 menit misalkan, setengah jam atau 15 menit setelah sholat subuh, tidak boleh sholat, tidak ada sholat di situ. Terlarang untuk sholat sampai matahari sudah meninggi, nunggu sebentar baru kalian boleh sholat isyraq dan sholat duha, baru boleh sholat di situ. Ya kan, berarti Nabi mengatakan tidak ada sholat loh di situ. Wala, dan juga tidak ada sholatan, tidak ada sholat ba'dal asar, setelah asar, hatta taghiba syam, sampai matahari tenggelam straight. Nah, artinya apa? Dari hadis ini disebutkan 2 waktu dari 3 haramnya waktu sholat, yaitu pagi dan sore, bukan yang siang, tapi pagi dan sore. Jadi tidak ada sholat di situ. Lah, kita datang ke masjid setelah asar, sebelum maghrib. Ada perintahnya karena masuk masjid atau muqayyad, masuk masjid harus sholat sebelum duduk. Lah, ini tidak boleh sholat, tidak ada sholat setelah asar sampai matahari menghilang. Mataharinya masih ada. Kira-kira bingung tidak kalau begini? Hadis Nabi dua-duanya, ya bingung juga. Bukhari Muslim juga tambah bingung lagi. Sahih ya, bisa berdebat. Jangan sama temennya gitu. Apalagi 2 orang sholat enggak, lelean, akhirnya masuk maghrib, akhirnya apa? Sholat maghrib gitu. Enggak, kita enggak bahas seperti itu. Nah, jamaah rahimakumullah, dalam pengertian hadis tadi tidak ada sholat setelah sholat subuh sebelum matahari meninggi, dan juga tidak ada sholat setelah sholat asar sampai matahari hilang. Ini hadisnya ini juga bermakna umum. Para ulama, ini hadisnya juga umum maknanya, yaitu larangan untuk melaksanakan sholat itu apa saja, termasuk sholat tahiyatul masjid di 2 waktu terlarangan tersebut, antara baik subuh maupun asar. Jadi secara umum hadisnya ini pokoknya tidak ada sholat apapun sholatnya, kan gitu, secara umum kan gitu.
La sholata kan tadi tidak ada sholat loh, berarti apapun yang dinamakan sholat itu tidak boleh di dua waktu itu. Nah, ini kan umum juga, umum lawan umum, tapi hadisnya sahih semua. Nah, ini yang bikin persoalan. Nah, maka para ulama berpendapat bahwasannya sholat tahiyatul masjid itu tetap disyariatkan loh, tetap. Karena apa? Mereka mengatakan bahwa sholat tahiyatul masjid itu dikecualikan dari makna umum larangan hadis yang kedua tadi, sholat tadi, la sholata ba'da subuh, la sholata ba'da asar tadi, ini dikecualikan dari itu, bukan masuk ke dalam keumuman. Jadi masuk dalam pengecualian. Oleh karena itu, jika seseorang masuk masjid setelah subuh atau asar, tetap disyariatkan melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Kenapa kok ini masuk pengecualian? Yaitu tadi para ulama menjelaskan bahwasannya ada dalil-dalil yang menunjukkan bahwa hadis di atas tadi banyak mendapatkan pengecualian. Jadi tidak ada sholat setelah sholat subuh, tidak ada sholat setelah sholat asar tadi sebelum matahari tenggelam, yang satunya sebelum matahari meninggi. Itu kan dalilnya umum, tidak boleh sholat di situ. Tapi Rasulullah pun juga mengecualikan di dalam kejadian yang lain, sehingga para ulama ada pengecualian ternyatanya. Maka dari itu tahiyatul masjid yang syaratnya itu melekat juga itu masuk dalam bagian yang bisa mengecualikan. Bisa dipahami di sini, kalau bingung nanti lihat videonya saja, diulangi. Pengecualian pertama saya lanjutkan saja daripada pekan depan ini terputus nanti bingung di rumah. Pengecualian pertama dari hadis yang umum tadi, tidak ada sholat setelah subuh sebelum matahari meninggi, tidak ada sholat lagi setelah sholat asar sebelum matahari tenggelam. Pengecualian yang pertama adalah melaksanakan sholat qadha atau apa, qadha itu pengganti tebusan di waktu terlarang. Jadi ada perintah Nabi supaya apa? Orang yang sholat fardunya terlewatkan harus mengqadha sekalipun di waktu terlarang. Pengecualian enggak ini? Pengecualian waktu terlarang enggak boleh sholat loh, tapi kok disuruh ngodok sholatnya di waktu terlarang sekalipun. Nah, misalkan seseorang luput sholat zuhur karena sesuatu hal, ketiduran atau sakit atau pingsan, atau bahkan lupa, tadi belum sholat zuhur toh. Nah, ingatnya saat sholat asar. Setelah sholat asar duduk sama temannya 4:30 itu kita tadi pagi ke sana, siang ke sini gini, terus kita makan loh, kita tahu-tahu adzan asar tadi duhurnya belum. Seperti itu. Nah, terlewat. Nah, setelah sholat asar, padahal setelah sholat asar itu waktu yang diharamkan untuk sholat. Nah, ini ada hadis diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sendiri yang berbicara, dan hadisnya juga Sahih Bukhari Muslim nomor sekian-sekian ini. Itu dalil kuat-kuatan, sama kuat sama sahihnya Bukhari Muslim sahihain. Man, barang siapa laki-laki maupun perempuan dimanapun berada, tua dewasa muda, nasya lupa apa sholatan tentang sholatnya, sholat fardu maksudnya, fal yusolli, maka hendaknya dia sholat, harus sholat. Ibarat utang kan wajib, kudu bayar, atau kudu dikerjakan, tanggungan kok, wajib kok. Kapan? Idza dzakaroha, tatkala dia ingat. Ingatnya kapan? Jam 4:30, hampir jam 5, waktu haram sholat. Nah, ngapain dia? Iya, apa terus diem-dieman? Biar haram sholat, orang oleh usah sholat. Enggak. Tapi apa? Rasulullah mengatakan kamu harus seperti itu sekalipun di waktu terlarang. Karena apa? Tidak ada kafarota, tidak ada kafarot atau penebus lah bagi sholat yang tertinggal, terlewatkan tadi, illa melainkan dalika, dengan mengerjakan pula. Kapan? Di waktu dia ingat. Lah, ingatnya kapan? Waktu terlarang. Perintahnya apa? Fal yusolli, hendaknya dia mengerjakan. Pas kapan? Pas ingat. Lah, ingatnya kapan? Waktu haram sholat. Suruh ngapain? Suruh sholat. Seperti itu. Nah, karena Rasulullah mengatakan di surat Toha, wa aqimi sholat, dan tegakkan sholat lidzikri, untuk mengingatku. Jadi tatkala kamu ingat kepada Allah, mengingat kepada Allah, aku juga ingat tentang sholatku tadi. Loh, aduh tadi lewat, ingatnya saat itu, terus gimana? Ya sholat. Pengecualian tidak ini?
pengecualian. Jadi hadis tadi, sehingga dengan penjelasan ini derajatnya menjadi penjelasannya umum seperti itu. Artinya gini, kalau kamu sudah sholat asar, ya jangan mengadakan sholat lagi setelah sholat asar, karena kamu sudah selesai sholat fardunya, tidak usah nambah-nambah sholat lagi. Makanya setelah sholat asar tidak ada rawatib ba'diyah, tidak ada. Sholat subuh pun juga sama, tidak ada rawatib ba'diyahnya, tidak ada. Ada pun pengecualian yang kedua, ada banyak pengecualian, 3 atau berapa itu, kita datangkan 2 saja untuk mencukupi penjelasan sementara ini, dan saya yakin sudah cukup kuat ini dalil 2 ini bagi kita untuk menjadikan hadis tadi itu menjadi umum dalam pemahamannya, yaitu sholat 2 rakaat setelah tawaf. Kan seseorang tawaf di Baitullah, muteri Ka'bah. Setelah tawaf yang dilakukan dia apa? Menepi. Di dalam Al-Quran dikatakan wattakhidhu mimma maqami Ibrahim mushola, dan jadikanlah apa makom Ibrahim itu mushola, tempat untuk engkau sholat. Sholat apa? Setelah tawaf. Makanya di situ kan ada pagar khusus kan, itu makom Ibrahim itu di belakangnya gini kan ada pagarnya. Tidak semua orang boleh sholat di situ. Itu diperuntukkan untuk yang setelah tawaf tadi, kasih tempat sholatnya. Tidak bisa sholatnya di lain tempat, tidak boleh, harus lurus di belakangnya itu makom Ibrahim, garis lurus antara Ka'bah, makom Ibrahim, dan dia sholat di situ menghadap kepada 2 tadi, berkiblat melewati makom Ibrahim tadi. Jadi ke depannya itu makom Ibrahim, depannya lagi langsung Ka'bah. Nah ini penjelasannya berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari seorang sahabat, Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwasanya Rasulullah bersabda dalam riwayat Imam At-Tirmidzi nomor hadis 868 dan Imam An-Nasa'i nomor hadis 585. Ini perlu kita pelajari. Apa? Rasulullah mengatakan, ya Bani Abdi Manaf, wahai Bani Abdul Manaf, yang kalian tuh ada di wilayah sini, yang ngurusi ini loh, masjid, Ka'bah dan sebagainya di wilayah sini itu, kalau kalian mukimnya ya di sini ini, yang ngurusi masjid di sini ini, istilahnya yang mangku masjid ya, sederhananya begitu, karena dia tinggalnya di wilayah situ, berketurunan di situ. Janganlah tamna'u ahadan tawaf bihadzal bait, janganlah kalian mencegah ahadan seorang pun tawaf, yaitu tawaf, mengerjakan tawaf bihadzal bait, pada al bait, rumah Allah ini, itu Ka'bah. Pokoknya ada orang datang mau tawaf, jangan dicegah, kasih dia kesempatan. Kalau Anda datang mau ngapain, mau tawaf, silakan, kapan saja. Tadi tidak sampai di sini perkataannya, nambah wasolla ayata sa'atin sya'a min lailin au naharin, dan jangan engkau tahan, engkau larang mereka sholat setelah mengerjakan tawaf tadi, sa'atin sa'a, yang waktunya itu yang dia kehendaki dalam tawafnya dan untuk sholatnya tadi, itu pun terjadi kapan? Min lailin au naharin, baik di waktu siang maupun malam. Ada tamu datang kemudian tawaf, jangan dilarang. Setelah dia tawaf, dia kan sholat ba'da tawaf di belakang makom Ibrahim, jangan dilarang dia mengerjakan 2 rangkaian itu, baik dia waktu siang maupun malam. Pengecualian enggak ini? Pengecualian. Jadi makanya baik itu dia tawafnya setelah maghrib, setelah asar menjelang maghrib, atau ba'da subuh, kan banyak nih, jangan lihat itu di TV Mekah itu, ba'da subuh kan banyak yang muter-muter, banyak, malah tidak ada yang berhenti, muter terus 24 jam orang kan. Setelah itu dia minggir sholat. Loh, itu kan sholatnya 24 jam kira-kira kan, seperti itu. Ada larangan, dilarang sholat ba'da subuh sama ba'da asar. Berarti ini juga pengecualian. Karena muqayyad, ada yang melekat pekerjaannya ini sholat ini kepada tawaf dan tempatnya, yaitu di makom Ibrahim. Begitu pula yang tadi melekatnya sholat qadha tadi, karena dia lupa ngerjakannya kapan? Saat dia ingat. Ingatnya orang kan tidak mesti waktunya, ingatnya pas di waktu terlarang. Nah seperti itu. Maka
berangkat dari dua pengecualian ini, hadis-hadis itu memberikan pengecualian bagi larangan sholat dari waktu-waktu tertentu tadi, pada subuh sampai pada asar yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri tadi. Sedangkan perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk sholat tahiyatul masjid bagi siapapun masuk masjid kapanpun itu juga tidak mendapatkan pengecualian. Pokoknya datang kapanpun kamu datang, pokoknya kamu datangnya terserah kapan, harus sholat dua rakaat. Nah, dan kaidah dalam ilmu usul fikih itu mengatakan bahwasanya dalil atau hadis umum itu yang tidak mendapatkan pengecualian itu lebih didahulukan. Artinya ya lebih didahulukan dikerjakan seperti itu daripada dalil umum yang telah mendapatkan apa? Pengecualian tadi. Jadi itu penjelasan itu harus disampaikan karena itu supaya apa? Seseorang itu tahu bahwasanya tatkala sholat tahiyatul masjid itu sesungguhnya melekat pada apa? Masuk masjidnya itu tadi, bukan waktunya, kan ngaten nggih. Nah, waktunya ya bebas. Kira-kira itu yang bisa kita pelajari pada kesempatan malam hari ini. Paling tidak tentang larangan waktu sholat tahiyatul masjid itu bisa kita dapati bahwasannya apa? Boleh mengerjakan sholat tahiyatul masjid kapanpun waktunya atau 24 jam, baik itu di mana, di Masjidil Haram pun kalau dia tidak mau tawaf tapi sholat tahiyatul masjid di pelataran ya tetap tidak masalah, katanya seperti itu 24 jam. Kira-kira ada yang ditanyakan sebelum ditutup di sini? Ada, silakan. Nggih. Oh gitu. Oh iya, baik, itu nggih. Nah, ada pertanyaan yang cukup bagus. Nah, ini berkaitan dengan tidak dengan tema kita ini, tapi intinya yang ditanyakan tatkala sedang didirikan sholat fardu, ada seseorang masbuk ngoten nggih, dan saat itu misalkan sedang ruku ngoten nggih, imamnya sedang ruku atau sedang sujud. Nah, makmum yang datang terlambat itu ngapain? Apakah dia nunggu imamnya bangkit berdiri di rakaat yang selanjutnya baru gabung seperti itu ya, ataukah dia langsung gabung pada rukun yang sedang dia dapati saat itu, kan seperti itu pertanyaannya. Nah, yang saya dapati penjelasannya insya Allah nanti akan kita pelajari. Dulu pernah kita singgung tatkala seseorang masbuk itu kalau ikut bergabung dengan jamaah dan imam saat itu pada rukunnya saat itu. Kalau imamnya sedang ruku, dia langsung apa? Ya datang dengan niat, sudah dia dengan niat, kemudian membuka sholatnya dengan takbiratul ihram. Karena apa? Miftahul sholat, pembuka sholat itu apa? Takbiratul ihram. Itu ya yang dikatakan wa tahrim, dan yang mengharamkan itu apa? Takbiratul ihram. Kemudian tahliluha, dan menghalalkan dari orang melakukan pekerjaan setelahnya apa? Assalam, yaitu salam. Jadi ya harus dilakukan itu dua, antara sholat itu pembatasnya adalah takbiratul ihram dan salam. Begitu dia masuk, kapan dia dihitung mulai sholat? Tatkala dia takbiratul ihram. Jadi datang imamnya misalkan sedang sujud, dia segera takbiratul ihram, setelah itu mengikuti rukunnya tadi. Karena ada cerita hadis ini, maksudnya dulu seseorang dari kalangan sahabat datang, itu Nabi itu sudah pada posisi ruku. Nah, orangnya tuh di pintu masjid itu bingung, sedang ruku. Akhirnya dia itu takbiratul ihram di pintu masjid, dia ruku di posisi itu, terus jalan unu-unu sambil posisi ruku. Bisa bayangkan ya? Tidak saya contohkan, unu-unu duduk datang terus menempati shaf yang kosong paling dekat dengan dia dalam posisi gitu sampai selesai. Nah, setelah itu Nabi mengatakan, hei kamu laki-laki, janganlah kamu melakukan begitu itu. Kalau kamu terlambat, segera masuk dan langsung ikuti, gitu loh. Jadi jangan ngikutinya dari pintu, maksudnya seperti itu. Datanglah, setelah itu ngikutinya di tempat itu tadi, di tempat berdiri, di shaf yang bisa dia dapati. Maka dari situ diambil kesimpulan bahwasanya seseorang tuh kalau mau gabung dalam sholat fardu yang tertinggal, maka dia ya segera gabung dengan menata shaf dulu, baru dia mengikuti rukunnya, dimulai dengan takbiratul ihram. Bisa dipahami di situ, nggih. Nah, dalilnya cukup panjang, lain waktu akan kita pelajari lagi. Mungkin itu, tidak ada yang lain, nggih. Ibu-ibu sudah paham semua loh, nggih.
yang nanti kalau bingung lihat di videonya saja, insyaallah akan kita share. Baik, ya semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum fi hadzal majlis. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wassallallahu ala Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillah.